Smartphone jagoan Sony yang sudah tunggu-tunggu tahun ini sekarang sudah ada. Tapi bukan Xperia Z4. Ini adalah Sony Xperia Z3 Plus. Bisa dibilang konsisten, bisa juga dibilang malas berinovasi. Pendapat tersebut terucap ketika melihat desain Xperia Z3 Plus yang tidak banyak berubah dari seri Xperia Z pertama kali dirilis. Namun karena masih membawa nama Z3, maka kami sangat maklum jika desain smartphone ini tidak berbeda jauh dari Xperia Z3. Masih setia dengan layar 5,2 inci, Xperia Z3 Plus terlihat memiliki bentuk memanjang. Sisi atas dan bawah layar cukup lebar sebagai tempat pegangan tangan plus speaker. Sementara sisi kiri kanan layar tergolong tipis. Bagian sisi atas, bawah, kiri, dan kanan pada Z3 Plus memiliki ketebalan 6,9 mm dengan bentuk melengkung keluar. Hal ini menambah kenyamanan saat memegangnya. Varian Z3 Plus yang dijual di Indonesia adalah yang memiliki 2 slot nano SIM card. Slot tersebut tersimpan di sisi kiri smartphone di balik kartu penutup bersebelahan dengan slot micro SD. Sedangkan di sisi kanan terdapat tombol power dan volume. Dengan sertifikasi IP68, Xperia Z3 Plus adalah smartphone tahan air. Uniknya, jack audio 3,5 mm di bagian atas dan port micro USB dengan dukungan OTG di bagian bawah tidak lagi dilindungi katup. Namun, Anda tetap bisa membawanya berenang. Yang lebih menarik, Sony menyediakan tempat untuk tali gantungan di bagian bawah Z3 Plus. Sama seperti pendahulunya, bagian belakang Z3 Plus terbuat dari material kaca mengkilat. Mudah meninggalkan sidik jari dan terasa cukup licin. Kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan lapisan pelindung karena cukup mudah tergores halus. Sony Xperia Z3 Plus datang langsung dengan sistem operasi Lollipop 502. OS ini membawa sedikit perubahan tampilan dibanding UI pada smartphone Xperia yang masih menggunakan OS KitKat, seperti jendela notifikasi dan tampilan recent apps. Xperia Z3 Plus dilengkapi aplikasi LiveLog. Aplikasi ini mampu menghitung aktivitas gerak harian Anda seperti menghitung kalori yang terbakar, jumlah langkah, durasi Anda berjalan atau berlari, hingga menghitung durasi tidur Anda. Saat menjelajah galeri foto atau aplikasi musik, kini Anda bisa menarik tepian layar untuk mengakses menu. Melihat koleksi foto, video, atau musik kini bisa disortir lebih mudah. Sony masih membekali Z3 Plus dengan fitur Small Apps untuk menjalankan lebih dari 2 aplikasi tertentu bersamaan dalam mode window. Sama seperti kebanyakan smartphone Android saat ini, Sony juga menyediakan pilihan theme pada Z3 Plus. Namun jumlahnya cukup terbatas dan tidak semuanya bisa didapat secara gratis. Sony cukup berani ketika memutuskan menggunakan prosesor Snapdragon 810 pada Z3 Plus. Pasalnya, prosesor tersebut diklaim memiliki masalah overheat. Benarkah demikian? Berbekal prosesor octa-core Snapdragon 810, RAM 3GB, serta layar 5,2 inci yang masih beresolusi Full HD, Xperia Z3 Plus memiliki performa multitasking yang memuaskan. Namun karena masalah overheat, pembaruan software versi terbaru pada Z3 Plus membuat performanya sedikit menurun karena speed prosesor direm secara paksa. Tadinya skor Antutu yang dihasilkan bisa mencapai 60.000 poin. Setelah update, skornya hanya menjadi sekitar 45.000 poin saja. Justru berada di bawah skor prosesor Hexa-core Snapdragon 808 yang digunakan oleh LG G4. Menjalankan kebanyakan game menggunakan Z3 Plus terasa memuaskan. Namun masih ada beberapa game seperti Xenoworld yang berjalan tidak terlalu mulus. Saat bermain game lebih dari 15 menit, suhu smartphone mulai terasa meningkat dan menyengat tangan. Padahal saat kami ukur, suhu terluar bagian casing belakangnya tidak melebihi 50 derajat Celcius. Untuk itu, kami sangat merekomendasikan untuk menggunakan casing tambahan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Xperia Z3 Plus masih menggunakan resolusi Full HD, bukan Quad HD seperti LG G3 atau Samsung Galaxy S6. Jika Anda sudah terbiasa melihat layar kedua smartphone asal Korea tersebut, Anda pasti akan merasakan adanya penurunan kualitas. Namun secara keseluruhan, kami tetap merasa puas dengan layar triluminos milik Z3 Plus.
Saat melihat foto, layarnya dapat menampilkan warna ngejreng berkat fitur X Reality dan Super Vivid Mode. Untuk penggunaan outdoor, Sony tidak lagi menyediakan fitur Auto Brightness. Sebagai gantinya, Sony menghadirkan fitur Adaptive Brightness dengan fungsi yang serupa. Adapun hal yang patut dibanggakan dari Xperia Z3 Plus adalah ketahanan baterai 2930 mAh yang diusungnya. Dengan satu SIM card, smartphone ini bisa bertahan hidup di atas 15 jam dengan screen on time hampir 5 jam. Pengisian baterai juga bisa dilakukan dengan cepat berkat fitur Quick Charge 2.0. Baterai bisa terisi hingga 60% dalam waktu 30 menit. Tidak banyak berubah dari Xperia Z3. Kamera utama Z3 Plus masih mengandalkan G-Lens dengan aperture f2.0 dan ISO hingga 12.800. Resolusinya pun masih sama yaitu 20,7 megapiksel. Sony menyediakan banyak mode foto. Ada mode Superior Auto yang bisa mendeteksi kondisi dan mengatur konfigurasi kamera secara otomatis untuk mendapat gambar terbaik. Ada pula mode manual dengan beragam pilihan scene. Pilihan scene tidak akan tersedia ketika memotret menggunakan resolusi tertinggi. Sebagai salah satu smartphone dengan kamera potensial, Xperia Z3 Plus dapat menghasilkan foto dengan warna yang lebih cerah dibanding objek aslinya, termasuk pada saat memotret dengan cahaya minim. Namun, jika dibandingkan dengan kamera LG G4, Zenfone 2 atau Galaxy S6, kamera Z3 Plus kurang optimal untuk memotret dari jarak ekstra dekat. Namun, bagaimanapun juga, kamera Z3 Plus adalah rajanya ketika berbicara memotret underwater. Dengan bantuan tombol shutter, kameranya dapat berfungsi optimal di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Sayangnya, ketika memotret selfie dengan kamera depan 5 megapiksel milik Z3 Plus, suhu smartphone seringkali meningkat secara drastis. Terlebih jika Anda menggunakan mode augmented reality, akan sering muncul peringatan kamera akan tertutup jika suhu meningkat. Benar saja, kamera seringkali tertutup dengan sendirinya ketika kami mencoba memotret menggunakan kamera depan dengan durasi 2 hingga 3 menit. Semoga Sony segera memperbaiki masalah ini dengan merilis update software terbaru. Nah itu dia tadi review dari smartphone flagship anti air tercepat tahun ini. Nah seru banget kan? Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Droid Lime. Saya Aisyah Gray, sampai bertemu lagi lain waktu. Bye!